netizen yang berseteru mengenai tentang kaburnya Loli. Nah, tanggapan dari Bang Irjen sendiri seperti apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin kesekian kalinya saya sudah bicara ya. Kalau kita melihat konteks daripada permasalahan, itu kan rumah aman. Rumah aman, ya, safe house. Berarti kan harus aman dari segala hal. Nah, terus bagaimana ceritanya bisa dia keluar dari lokasi tersebut? Ini sebenarnya yang perlu dipertanyakan. Ya, kan nggak semudah itu. Yang kedua, kenapa sampai Loli itu kabur? Tentu ada beberapa pokok permasalahan yang menurut hemat saya sudah tidak sesuai lagi dengan hati nuraninya di tempat itu. Yang ketiga, kenapa sih harus ditempatkan di situ dia? Kenapa nggak ditempatkan di tempat ibunya aja? Untuk lebih pengawasan lebih ketat dan melekat. Gitu. Nah, sekarang kita beranjak kepada posisi Loli datang ke kantor Rasman Nasution. Kita nggak usah berandai-andai gitu loh. Dalam artian begini, nggak usah berandai-andai itu, jangan kita mengambil suatu posisi bahwa ini ada unsur kesengajaan atau ini ada sudah rekayasa segala macam. Jangan, kita positif thinking aja gitu loh ya. Ya, datang seorang manusia ke tempatnya, kantornya Rasman. Rasman sebagai manusia yang juga punya rasa, dia terima, kemudian diantarkan ke Polres. Nah, terus benang merahnya itu kalau diantarkan ke Polres dia salah, kan enggak kan? Jadi kita ambil yang positifnya aja. Nah, setelah di Polres nanti, silakan aja Polres menindaklanjuti apa yang menjadi pokok masalah yang terjadi sampai dia kabur dari tempat safe house itu. Kemudian tidak ada kontak komunikasi dengan ibunya sendiri atau MN selama ini sehingga dia kabur. Kemudian bagaimana cara ibunya mengetahui peristiwa kaburnya daripada si Loli tersebut. Jadi sambil dari dua sisi ya. Ya, mungkin ibunya juga ya mungkin merasa kehilangan, tidak ada di safe house itu anaknya. Dia cek nggak ada. Lumrah manusia dia ngecek kemana larinya, ternyata sudah ada di Polres. Saya juga nggak ngerti apakah Polres itu menginformasikan kepada MN atau gimana. Yang jelas pasti dia tahu posisinya Polres. Nah, di dalam situasi itu terjadilah peristiwa itu yang dikatakan tadi mengakibatkan kena kepalanya Rasman gitu ya. Saya juga belum tahu hasil visumnya apa, kemudian apa penyebabnya. Nah, kemudian dari pihak NN juga mengatakan bahwa dia dikeroyok, dia membela diri. Nah, semua jawabannya nanti di penyidik, jawabannya di Polres. Kira-kira begitu ya. Saya jangan kita melebar kemana-mana. Jadi jangan memperkeruh situasi, kita persempit situasinya. Ambil langkah yang terbaik adalah nanti keputusan daripada penyidik yang ada di Polres. Itu nanti mengeluarkan statement pendapat bahwa peristiwanya itu seperti ini, gitu ya. Bang, alasan Loli kabur, Laura kabur dari safe house itu dia bilang karena dia bareng dengan penderita ODGJ, terus wanita penghibur, terus pengguna HIV, narkoba, terus katanya juga dia bilang selama 5 bulan di safe house dia tidak pernah dikunjungi oleh ibunya atau pengacaranya dari ibunya, dan itu dibenarkan oleh pihak PPA yang bilang tidak ada kunjungan sama sekali. Ini yang membuat si Laura kabur. Ini gimana? Ya, menurut saya sah-sah saja. Sekarang yang merasakan dan menikmati peristiwa itu kan Loli. Apakah yang disampaikan sesuai dengan fakta? Kan Loli yang mengetahuinya. Kalau kita kan orang luar ini kan selalu mengatakan katanya. Ini yang saya kadang-kadang tuh, kalau setiap saya wawancara dengan media tuh saya nggak mau ilmu katanya. Katanya seperti ini, nyatanya seperti ini. Enggak, kita berdasarkan data dan fakta. Kalau hukum kita berdasarkan katanya, pasti bias dan pasti terjadi tumpang tindih argumentasi. Akhirnya menjelekkan sesuatu, menjelekkan seseorang yang belum tentu seperti itu, gitu loh. Nah, sekarang Loli mengatakan seperti itu, nanti kita lihat aja apakah betul peristiwa itu, betul ditelantarkan, betul digabungkan di sana, betul tidak dikunjungi. Nanti statement-statement dari Pak Loli nanti akan diperkuat ataupun akan dianalisis oleh penyidik sana. Nanti akan dipertanyakan nanti kenapa alasan untuk kabur, kenapa. Penyidik akan menanyakan itu. Nanti penyidik akan mengeluarkan statementnya,
apa penyebabnya dia kabur dari sana, tentunya nanti melalui humas daripada Polres itu. Kira-kira gitu ya. Tapi melihat situasi yang kemarin sempat terjadi di Polres Jakarta Selatan, dilihat oleh penyidik dan juga beberapa yang ada di Polres itu bahwa Nicknir memukul Rasman dan istrinya itu termasuk hal-hal yang melanggar apa enggak sih gitu, Pak Iken? Gini ya, penyidik melihatnya dari sisi mana? Kan saya katakan dari peristiwa itu jangan dilihat dari satu sisi ya. Kan versinya si kita kan bahwa dikatakan bahwa dia dikeroyok. Versinya Rasman dia dianiaya. Ada buktinya dan divisum. Nah saya bilang saya nggak mau berandai-andai. Saya hanya mengatakan bahwa nanti Polres yang menjawab apakah betul dianiaya, apakah betul dikeroyok. Saya katakan kita kan melihat-lihat, jangan selalu mengatakan diterapkan pasal berapa. Ya, posisi kasusnya aja belum tahu kok main terapin pasal. Nanti dong. Setelah nanti penyidik menyampaikan itu baru dia tahu nanti posisi kasusnya. Cuma yang hanya saya sampaikan bahwa tindakan pada Rasman membawa itu ke Polres sudah tindakan yang benar. Ya, itu tindakan benar. Dia tidak membawa kemana-mana atau ke Sefos yang lain, tapi dia membawa ke Polres supaya tempat yang paling aman, supaya jangan dikatakan bahwa Rasman ini nyandera. Kalau menurut hemat saya dia sebagai lawyer sudah benar kok. Betul diarahkan ke Polres supaya betul-betul Polres menanganinya. Jadi jangan apa ya, diambil dari sisi negatif ya. Langkah yang dilakukan Rasman itu betul. Itulah sebenarnya langkah yang paling betul. Kalau ada suatu peristiwa pidana, nggak Rasman aja siapapun bawa ke Polres atau bawa ke kantor polisi supaya ditangani karena dia punya kewenangan untuk itu. Itu kira-kira ya. Kemudian Bang, tadi kan sudah tidak ditempatkan lagi di safe house. Nah saat ini setelah polisi berstatement, Loli ditempatkan di rumah sakit Polri. Itu apa langkah yang tepat atau seperti apa Bang? Ya, langkah yang tepat. Mungkin di rumah sakit Polri itu lebih aman lagi, mungkin sambil memperbaiki kejiwaan daripada Loli. Kan sekarang kejiwaannya kan terganggu. Yang kedua, supaya jangan nanti Rasman dikatakan lagi untuk nyandera dia lagi apa segala macam. Rasman ya tentunya harus mendudukkan posisinya juga, dia kan nggak mau dijepit juga kan itu. Yang ketiga, tidak ada santapan daripada orang-orang yang tidak suka baik kepada NM atau kepada Rasman. Ya sudah, kalau masih Polri itu langkah dari Polres mengarahkan ke sana. Kalau feeling saya mengatakan sambil untuk menguatkan kejiwaan atau mentalnya, maka tempatkanlah di sana. Kira-kira gitu ya. Bahkan Loli sendiri meminta bahwa Rasman diangkat sebagai diadopsi oleh Rasman, itu permintaan dari Loli sendiri. Itu sah-sah saja, kan manusiawi. Yang dirasakan oleh Loli selama ini bahwa Rasman mempunyai kepedulian terhadap kelangsungan daripada kehidupannya si Loli. Kan dia kan bukan, walaupun dikatakan dia belum dewasa, tapi sudah punya hati, sudah punya nurani, sudah bisa membedakan mana yang betul-betul tulus, mana yang enggak. Makanya dia menetapkan pendiriannya untuk diadopsi atau katakanlah diasuh oleh Rasman. Berarti ada alasan-alasan pembenarnya. Kalau Rasman melakukan itu ya sepanjang itu sesuai dengan kaidah hukum, disahkan oleh hukum, ya saya rasa itu tindakan yang sangat-sangat kita puji ya. Nah, tindakan Rasman kalau dia melakukan itu menganggap sebagai anaknya sendiri. Ini kan nggak semua orang bisa. Nah, kebetulan namanya Loli ini nyaman bersama dengan Rasman. Kalau saya mengatakan nyaman bersama Rasman, kenapa? Ternyata Loli kok bisa kok berada di tangan Rasman. Jadi positive thinking kita ya. Saya nggak berpihak kemana-mana. Kira-kira gitu ya. Bang, berarti bisa dibilang NM gagal sebagai seorang ibu karena Laura sampai kepengen diadop sama Bang Rasman, bisa bilang gitu Bang, karena ada percekcokan yang masalah yang dulu sampai sekarang nggak terselesaikan, akhirnya kita jangan terlalu sensitif juga ya. Saya nggak mau mengatakan bahwa NM ini gagal dalam membina anak. Yang pasti bahwa dilahirkan anaknya sempat diasuh oleh dia dalam perjalanannya, diberikan kehidupan kepada si Loli. Bagaimanapun kita tidak bisa memutus ya, tidak bisa memutus tali darah antara seorang ibu dengan anak. Itu kan darah dagingnya.
Walaupun saya dengar, saya juga belum tahu pasti apakah betul, ya silakannya diambil, diadopsi, silakan aja. Kalau feeling saya mengatakan itu adalah luapan daripada kekecewaannya. Tapi saya yakin hati nurani daripada Nikita juga tidak seperti itu ya. Bahwa melepaskan anaknya saja, itu bagaimana anak kandungnya loh. Betul. Makanya kita media, netizen juga jangan memotong di sini sehingga membuat itu semakin runcing. Tolong kita arahkan kepada situasi itu supaya jangan jadi pecah. Kita arahkan kepada posisi yang netral. Jadi kalau Nikita juga mengatakan seperti yang disampaikan pada malam hari itu, jadi saya katakan tadi, kalau saya berpikir itulah luapan daripada emosionalnya, luapan daripada kecewaannya sehingga lepas kendali. Memang tidak seharusnya dia mengatakan seperti itu. Nah, tidak seharusnya seperti itu. Tapi kan namanya situasional. Kadang-kadang dia ya sudahlah bawa aja lah. Udah jengkel mungkin atau gimana saya nggak tahu. Tapi saya yakin hati nuraninya tidak bisa melepaskan bahwa itu anak kandungnya. Ini tolong kita betul-betul kita tetapkan. Jadi suatu ketika kalau memang Nikita dengan Loli bersatu kembali, jangan ada dari pihak-pihak kita juga untuk memecah. Jangan memecah juga, itu kan anak kandungnya. Saya yakin suatu ketika nih Loli juga sadar bahwa itu ibu kandungnya. Apapun yang dikatakan, kita berterima kasih kepada Rasman ya, sudah mengambil langkah-langkah bijak, tapi tidak boleh untuk memecah atau memisah ya antara hubungan darah. Ini tolong ya dipisahkan. Jadi saya terus berbicara seperti itu supaya media jangan nyamber, bukan membuat bagus, ataupun netizen ya yang pro dan kontra bukannya membuat semakin adem, nyamber makin parah. Nah, itu susahnya kan di situ. Makanya untuk netizen itu tolong kalau melihat suatu wawancara atau suatu diskusi itu ikuti secara utuh. Dari mulai awal sampai akhir sehingga kau tahu menyimpulkannya itu apa yang sebaiknya. Itulah kira-kira selalu saya nyatakan seperti itu. Jangan selalu ngambil potong setengah langsung kasih komentar. Atau di belakangnya dia nggak ngerti apa isi terakhirnya. Kan konten kreator kan selalu mengatakan, tolong diikuti secara utuh supaya jangan gagal paham. Nah kebanyakan netizen itu gagal paham terus. Sakit emosional, apalagi buzzer-buzzer ini kan. Salah pun dibilang benar. Nah, inilah. Kapan edukasi hukum, kapan edukasi pembelajaran kepada bangsa Indonesia. Ingat loh wahai bangsa Indonesia, orang luar negeri sudah terbang ke kemana-mana, kita hanya bertampar. Berantumnya masalah ini. Kapan majunya kita? Nah, tolong membuka mindset itulah supaya berpikiran positif. Itu kira-kira ya, kepada sekali lagi saya katakan jangan ada yang memecah situasi ini ya. Apa yang sudah dilakukan Rasman is very good ya. Dia siap untuk mengadopsi itu adalah seorang dermawan, bagus ya. Kemudian Nikita juga mengatakan pada malam itu kecewanya ya. Seharusnya saya juga nggak menyesalkan juga, nggak perlu ngomong itu di depan publik. Di publik masalahnya, langsung publik nyamber macam-macam. Walaupun saya tahu hati nuraninya nggak seperti itu. Ya. Suatu ketika kalau terjadi kontak hubungan emosional, kejiwaan antara anak dan ibu, mereka bersatu kembali, jangan ada yang memecah belah. Itu hubungan darah. Hubungan darah tidak akan pernah terputus selama hidup kita. Pasti akan kembali satu, pasti akan saling memaafkan. Perhatikan aja nanti. Nah, untuk itu kita satukan gitu loh. Supaya mereka bersatu. Kalaupun ada kekeliruan ibunya dan anaknya, jangan kita masuk di tengah-tengah motong-motong gitu loh. Kita ademkan gitu loh supaya mereka bersatu gitu loh. Kira-kira gitu ya. Jadi ya. Siap, mantap.